Bersara Fadila, asistennya Pak Bobi. Jadi hari ini saya bakal bahas tentang UTS kemarin ya. Ntar saya siapin device-nya dulu. Sebentar. Oke. Screen-nya udah kelihatan ya? Oke. Jadi saya bakal langsung bahas aja, tapi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di-sela aja. Gitu ya, biar nggak jauh-jauh. Kalau saya ada yang tulisannya gitu yang kurang cukup jelas gitu, atau suaranya kurang cukup jelas, langsung di-sela aja. Oke. Pertama, ada 3 soal kan ya? Ada 3 soal di UTS-nya kemarin. Kita bahas dari yang nomor 1. Nah, yang nomor 1 ini ada bola pejal gitu menuruni sebuah permukaan tengah bola yang diam gitu ya. Bola kecil punya momen inersia I, diameter D, dan bola besarnya berjejari R. Pertanyaannya adalah ketinggian ketika bola kecil tepat meninggalkan bola besar. Nanti ya yang perlu jadi catatan gitu dalam mengerjakan soal ini adalah meninggalkan bola besar. Jadi seandainya si bola kecil ini posisinya lagi di sini saat meninggalkan, maka ketinggian H yang nanti akan kita hitung itu ketinggian pusat ini. H, ini diameternya D, ini jari-jarinya R. Nah, buat mengerjakan ini kita cukup pakai ini aja. Pertama, kekekalan energi ya. Jadi awalnya dia berada di atas. Saya pakai dash aja mungkin. Nah, awalnya seperti ini. Sehingga kalau kita ukur ini adalah ketinggian Y sama dengan 0 gitu, maka awalnya dia memiliki energi sebesar mg, ketinggiannya adalah R plus D per 2. Nah, ini adalah ketinggian bola awalnya. Lalu pada saat lepas kontak dengan bola besar, dia akan memiliki energi kinetik. Sehingga energi totalnya adalah mgh ditambah setengah mv kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Nah, fakta selanjutnya adalah kita tahu bahwa dia menggelinding tanpa slip sehingga harus terpenuhi hubungan V itu sama dengan omega kali jari-jari dari bola, yaitu D per 2. Nah, sehingga kita punya hubungan langsung antara V dan H ya. Kalau kita substitusikan omeganya sebesar ini. Gitu. Sehingga kita punya mgr plus D per 2 sama dengan mgh plus setengah mv kuadrat plus 1/8 I. Oh, sorry. V1 ini aja deh biar nggak salah hitung. Setengah I omega kuadratnya adalah
2V per D kuadrat. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi MGH plus setengah dalam kurung M plus 4I per D kuadrat kali V kuadrat. Oke, ini kita simpan sebagai persamaan 1. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Kita mungkin kalau penjelasannya agak terlalu cepat kita. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutin. Lalu ini kan dari kekekalan energinya. Kekekalan energi mekanik. Nah, selanjutnya kita tinjau pula hukum 2 Newton. Itu yang menyatakan bahwa gaya sama dengan percepatan. Nah, percepatan di sini adalah percepatan sentripetal dari bola. Gitu. Nah, kan kita tahu bolanya ini, misalkan ini permukaan bola besar dan ini bola kecil, dia akan merasakan pertama gaya gravitasi ke bawah, gitu. Terus andaikan sudutnya antara ini adalah theta, ini dia akan merasakan gaya normal oleh bola besar ke arah luar. Ini gaya normal. Tuh. Sehingga kalau kita tinjau arah radialnya aja ya, arah yang searah jari-jari, maka kita akan mendapatkan mg cos theta dikurang n, atau gaya normalnya ya, dikurang gaya normal, itu akan sama dengan gaya sentripetal. V kuadrat per R plus D per 2 gitu. Karena jari-jari geraknya kan adalah jari-jari bola besar ditambah jari-jari bola kecil. Nah, sehingga saat lepas kontak kita dapatkan saat lepas kontak itu N bernilai 0 gitu. Gaya normalnya bernilai 0 karena mereka tidak kontak kan. Sehingga kita punya mg cos theta itu sama dengan m v kuadrat per R plus D per 2. Nah, cos theta-nya itu sendiri bisa kita cari dengan cara melihat segitiganya. Ini aku label persamaan dulu. Melihat ini. Nah, seperti ini. Ini theta di sini. Ini jari-jarinya adalah R plus D per 2. Nah, panjang ini, panjang saat dia lepas kontak, itu kan adalah H. Ini ya. Sehingga cos theta-nya itu sama dengan H per R plus D per 2. Nah, sehingga itu bisa kita substitusikan ke persamaan 2. Kita dapat persamaan 2-nya menjadi MGH per R plus D per 2. Cos theta-nya kita substitusikan. Ini sama dengan MV kuadrat per R plus D per 2. Yang implikasinya adalah berarti V kuadrat sama dengan GH. Karena semua jari-jarinya sama M-nya bisa kita coret. Nah, ini bisa kita substitusikan ke persamaan
energinya yang di sini. Itu sehingga dari persamaan energi ini kita tulis ulang dulu lah ya. Kembali ke persamaan. Kita punya MGR plus D per 2 itu sama dengan MGH plus setengah M plus 4I per D kuadrat kali V kuadrat. Nah, kita substitusikan V kuadratnya ke sini, sehingga kita bisa ganti ini jadi GH. Oke, nah selanjutnya tinggal kita sederhanakan aja. Berarti kan kita punya MGR plus D per 2 itu sama dengan GH-nya bisa kita faktorkan. Sehingga tersisa 3M per 2 plus 2I per D kuadrat GH. Nah, G-nya bisa kita coret ya nanti, sehingga kita dapatkan H sama dengan M R plus D per 2 dibagi dengan dibagi dengan 3 per 2M plus 2I per D kuadrat. Ini adalah jawaban akhirnya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, udah cukup jelas. Oke, jadi konsepnya yang kita pakai cuma kekekalan energi aja sama hukum kedua Newton dalam konteks gaya sentripetal. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutin. Selanjutnya itu adalah oke. Ini osilasi ya. Jadi gerak osilasi yang dengan persamaan geraknya kan F sama dengan M dikali percepatan. Tuh, sehingga kalau kita masukin semua gaya yang bekerja pada bendanya, kita punya persamaan Ft dikurang Kx dikurang B. V-nya di sini saya tuliskan sebagai turunan pertama dari X gitu ya. Jadi saya tuliskan sebagai X dot. Itu sama dengan M kali X double dot. Sorry. Dengan X double dotnya adalah percepatan atau turunan kedua dari posisi. Nah, bentuk ini dapat kita sederhanakan jadi persamaan diferensial yang kita ketahui solusinya yaitu M X double dot plus BX dot plus KX itu sama dengan FT. Dengan FT-nya diberikan di soal, itu merupakan fungsi yang untuk 0 sampai 2 berbentuk 1, untuk
0 T1 dan min 1 untuk 1 dari 2. Nah, gayanya kita asumsikan berulang setiap 2 detik ya. Jadi 0, 1, 2 berulang lagi, 2, 3, 4 dan seterusnya berulang, sehingga merupakan gaya dorong yang periodik dengan periodenya 2 detik. Tampak bahwa FT memiliki periode 2. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke soalnya. Cari solusi untuk fungsi posisi gitu ya. Jadi tentukan xt. Tentukan x fungsi t. Nah, x fungsi t itu bisa kita ada 2 solusi ya yang jelas. Xt itu punya solusi yang pertama namanya solusi homogen, dan yang kedua adalah solusi non homogen atau solusi keadaan tunak. Di sini aku sebut sebagai XS. Maksudnya steady state. Gitu. Nah, XH itu adalah solusi ketika gayanya itu nggak ada, ketika FT-nya itu nggak ada. Jadi dalam tanda kutip itu tuh sifat natural dari partikelnya gitu ya. Partikelnya kalau beroscilasi secara natural tanpa adanya dorongan F itu akan mengikuti solusi homogen. Gitu. Nah, solusi homogen ini nggak akan kita bahas terlalu jauh di sini karena bisa dihafalin aja. Solusi homogennya diberikan sebagai AH E pangkat minus lambda T cos omega T plus BH E pangkat minus lambda T sin omega T dengan lambda itu sama dengan B per 2M dan omega itu sama dengan akar 4K min B kuadrat per 2M. Nah, karena di soal kita udah tahu kan, B-nya itu, ya B-nya dianggap sudah diketahui, K-nya udah diketahui juga, sehingga solusi homogennya ini sudah jelas gitu. Nah, yang terpenting selanjutnya adalah kita mencari solusi steady state-nya. Selanjutnya, sebelum masuk ke solusi steady state, kita perlu mengamati bahwa FT ini merupakan suatu fungsi yang periodik gitu. Sehingga gini biar lebih amati bahwa FT periodik, tapi periodiknya bukan sinusoidal ataupun cos gitu, yang udah punya frekuensi tertentu gitu ya, karena ya dia bentuknya fungsi piecewise, sehingga dia sebenarnya punya banyak frekuensi gitu. Nah, nanti masing-masing dari solusi steady state itu merupakan solusi yang punya frekuensi dari FT gitu. Dia frekuensi solusi dari steady state ini akan memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi gaya pengganggunya. Gitu. Nah, jadi kita cari dulu frekuensi dari FT itu berapa aja. Nah, dengan cara kita ekspansikan dia ke dalam deret Fourier. Sehingga memenuhi deret Fourier berikut.
Tadi saya lihat ada beberapa yang pakai transformasi Laplace, boleh gitu, tapi kayaknya nggak selesai juga kalau pakai transformasi Laplace, karena ini kan kita perlu transformasi balik dari parameter Laplace ke parameter waktu gitu. Jadi saya rasa pakai deret Fourier lebih suitable buat pemecahan soal ini. Cos. Nah, jadi frekuensinya itu kan akan bergantung pada periode ini. Gitu. Jadi masing-masing mode dalam gaya FT ini akan memiliki frekuensi sebesar omega n. Di sini aja 2np dibagi periodenya gitu. Karena kita tahu periodenya itu 2, maka omega n-nya itu sama dengan n dikali pi. Nah, ini akan jadi frekuensi dari mode-mode dalam deret Fourier. Np dikali T plus cos-nya udah, sekarang tinggal mode sinusnya. Pakai ininya Bn aja ya, konstantanya. Koefisiennya. Nah, gini. Nah, setelah kita buka kayak begini, kita kan tinggal, tugas kita sekarang tinggal mencari A0, AN, dan BN aja. Gitu kan? Nah, karena FT itu fungsi ganjil gitu ya. Fungsi ganjil itu bisa dicek dengan cara kita ambil f min 1 gitu misalnya. F min 1 kita bandingkan dengan F1. Sehingga yang kesimpulan dari dia fungsi ganjil adalah konstanta yang bagian cos-nya itu 0 semua. A0 itu sama dengan AN sama dengan 0 untuk setiap N. Ini aja. Nah, berarti kan tersisa BN-nya aja kan yang belum kita cari. Nah, BN itu dapat dicari dengan rumusan berikut. 1 per pi integral 0 dari 2 Ft sin Np T dt. Nah, dengan begitu, karena Ft-nya ini dari 0 ke 2 kan merupakan fungsi yang berbeda. Kita bagi 2, integralnya dari 0 ke 1, lalu dilanjutkan dari 1 ke 2. Sehingga kita dapat ini 1 per pi integral 01 sin Npt dt minus, karena Ft bernilai min 1 untuk rentang 1 sampai 2, maka ini menjadi minus dari 1 ke 2 sin Npt dt.
Nah ini kalau kita selesaikan nanti akan didapat 2/pi yang bagian dalamnya adalah 1 min cos NP per NP. Nah nilainya adalah cos NP itu kan bernilai 0 jika n-nya bernilai genap. Maaf, cos NP bernilai 1 jika n genap. Aku kasih ini aja. Cos NP sama dengan 1 untuk n genap dan cos NP sama dengan min 1 untuk n bernilai ganjil. Nah, sehingga yang bagian atasnya ini, pembilangnya ini dia bakal bernilai 0, 2, 0, 2, 0, 2 gitu. Tergantung dari nilai n-nya. Ini bisa kita simpulkan jadi ke dalam satu bentuk fungsi aja, yaitu kalau dia ganjil, maka ini akan bernilai 4 per NP kuadrat dan 0 untuk n kecil. Oke, bisa dilihat ya kalau dia Bn itu sebanding dengan 1/n gitu. Jadi kalau n-nya makin besar, Bn-nya makin kecil. Yang artinya frekuensi yang dominan itu cuma frekuensi yang tinggi-tinggi aja. Gitu. Kalau frekuensinya, frekuensi rendah yang dominan ya. Untuk n bernilai kecil itu lebih dominan. Sedangkan untuk n yang bernilai tinggi atau frekuensi tinggi itu tidak dominan gitu. Jadi nanti bisa kita lakukan aproksimasi. Oke, selanjutnya tulis XS itu sebagai penjumlahan dari tiap XN gitu. Jadi mulai dari X1 plus X2 plus X3 itu dan seterusnya. Gitu. Di mana masing-masing dari XN itu akan memenuhi persamaan ini. MXN double dot plus BXN dot plus KXN itu akan sama dengan FT tapi yang bagian XN-nya aja. Yang bagian XN itu, nah sisa sin-nya aja ini kan. Sisa bagian ini aja, nah ini kita bisa tulis sebagai PN sin NP kali T. Ini jadi enggak. Nah, dari sini kita bisa cari solusinya pakai solusi coba biasa gitu. Buat osilasi yang terpaksa ya. Jadi gunakan solusi coba n itu sama dengan A n cos. Nah, frekuensinya kalau dia osilasi terpaksa kan akan sama dengan gayanya, sama dengan frekuensi gayanya. Berarti dia akan punya frekuensi n kali pi tambah Bn sin NP kali T. Nah, lalu substitusikan ini ke persamaan diferensial yang di atas ini.
Kalau kita substitusikan tersebut, dapat ditentukan AN dan BN. Dapat ditentukan AN dan BN. Yang bernilai mungkin ya saya demonstrasikan dikit ya caranya hari ini. Kita masukkan dulu kita masukkan ke misalkan turunan kedua. Turunan kedua itu kan akan menghasilkan minus NP kuadrat. Nah ini suku pertama ya, suku yang ini dulu. Kita masukkan XN-nya. Itu akan memberikan ini. Ya, ini sisanya tinggal matematika aja. Jadi ngetes kekuatan menghitung kalian aja. Lalu yang suku kedua ini, kalau kita masukin terus kita turunan pertama, maka akan didapat NP kali B dalamnya adalah turunan cos adalah sin dan turunan sin adalah cos. Dan suku terakhir yaitu suku KXN ini nggak ada perubahan. Del K dikali XN-nya adalah AN cos NPT ini harus sama dengan BN sin NPT. Nah, ini kan kita lihat ada faktor dari cos dan ada faktor dari sin. Nah, itu masing-masing kalau mau sama gitu ya. Kalau mau sama berarti koefisiennya harus kita pisahin. Koefisien dari cos sendiri, koefisien dari sin sendiri gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya kalian bakal dapatkan bahwa AN kalau dipisahkan ya, kalau di eliminasi AN itu bentar. Saya lihat catatan dulu. Hitungnya kayak ya AN itu adalah nah ini ya. Mungkin di copy aja kali. Itu bisa pakai eliminasi aja persamaan dua variabel kayak gini sehingga didapat nanti AN dan BN itu sama dengan ini. Copy. Ya. Nah, ini adalah AN dan BN ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa berarti solusi akhirnya adalah solusi XT diberikan sebagai
T sama dengan tentunya X homogennya tadi. Lalu ditambah dengan bagian ini ya, bagian osilasi steady state-nya. Yaitu sigma, mungkin saya tulis dulu sebagai sigma xn, ya, dari n sama dengan 1 ke tak berhingga. Lalu ini kita udah dapat xn-nya adalah an itu yang udah kita hitung tadi ya, yaitu BNP. Mungkin BN-nya saya taruh depan. BN-nya tadi kan udah kita dapat. Oh, sebentar. Sorry, ada masalah teknis. Paste. Solusi XT. Dengan XHT plus penjumlahan n dari 1 ke tak berhingga dari xn t. Nah, ini sama dengan plus sigma. Nah, tadi kan BN-nya yang bernilai tidak 0 itu hanya untuk n ganjil. Jadi jumlahnya hanya kita lakukan untuk n ganjil saja. Ganjil yang kita jumlahkan adalah BN-nya kita masukkan 4/np kuadrat. Lalu AN-nya adalah BNP kali cos NPT plus MN kuadrat P kuadrat K sin-nya per yang panjang di bawahnya itu bagian resonansinya. BNP kuadrat plus MN kuadrat P kuadrat K kuadrat. Oke. Ini solusinya bisa langsung diaproksimasi aja sebenarnya. Gitu. Tapi ya itu kalau misalkan dijawab kayak gini udah benar. Tapi kalau diaproksimasi juga lebih baik lagi. Gitu ya. Kita bisa ambil aproksimasi misalkan untuk n sama dengan 1 dan n sama dengan 3 aja. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ya. Izin bertanya, Kak. Boleh. Joshua 129-134. Ingin bertanya mengenai bagaimana kita ya.
Bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya fungsi ini periodik padahal interval waktunya itu yang diketahui cuma dari satu dari 1 sampai 2 gitu. Ya, sebenarnya ya pertanyaan bagus sih. Tapi biasanya ya ada yang kurang sebenarnya yang diketahui di soal. Maksudnya adalah jadi fungsi 0,02 itu nanti kita extend terus sampai theta berhingga gitu. Tapi walaupun demikian, analisis yang sama itu bisa kita pakai gitu ya untuk suatu interval tertutup gitu. Interval tertutup dan terbatas di 0 sampai 2 gitu misal. Nah, analisis ini masih bisa kita lakukan. Jadi kalaupun kita nggak punya asumsi FT ini periodik gitu, kita bisa batasi solusi XT itu dalam interval 0 sampai 2 gitu ya. Nah, setelah kita batasi intervalnya 0 sampai 2 itu kita bisa terapkan analisis yang sama kayak begini. Nah, kayak gitu. Kira-kira menjawab nggak? Berarti Jadi dia bukan jadi fungsi periodik ya kalau misalnya interval tertutup gitu. Nggak periodik lagi gitu ya. Jadi kita buang asumsi periodiknya, tapi dengan syarat analisisnya kita pakai di 0 sampai 2 aja gitu. Oke. Nah, dengan begitu kita nggak perlu lagi asumsi periodik gitu. Karena ya udah kita asumsikan kita cuma bekerja di interval itu aja. Oke. Oke, makasih pertanyaannya. Semoga bisa terjawab ya. Dan selanjutnya bagian B-nya, ini tinggal kita turunin. Buat bagian B-nya, tentukan x.t. Nah, bagian homogennya bisa langsung diturunkan ya. Jadi di sini saya tulis saja sebagai x h dot gitu. Karena turunannya straightforward kan. Tinggal kita turunin cos sama sin-nya aja. Nanti keluar frekuensinya omega yang besar tadi. Jadi saya tulis sebagai x h dot. Nah, yang agak sedikit merepotkan adalah turunan yang bagian sigmanya itu. Jadi ini sigma n sama dengan satu kata berhingga dari x n dot gitu. Nah, ini kita turunin satu-satu n-nya sehingga nanti 4pi kuadrat itu bisa keluar. X h dot plus sigma n ganjil kata berhingga. Nah, ini kita punya 4np kuadrat. Nah, turunan yang bagian dalam itu adalah turunan cos kan jadi min sin ya. Jadi kita punya minus np. Bentar, digeser, takutnya nggak cukup. Oops. Oke. Nah, yang dalam itu minus np dikali koefisiennya yang asli yaitu b dikali n dikali p. Ini jadi sin npt plus np mn kuadrat p kuadrat.
minus K sin NP. Oh, sorry, ini jadi cos NP per NP kuadrat plus NP kuadrat P kuadrat min K kuadrat. Nah, NP yang kita keluarin dari dalam tadi bisa kita coret ya sama NP yang ada di luar, sehingga ini nanti jadi lebih sederhana sedikit persamaannya, yaitu plus 4 per Pi. Sekarang kita bisa faktorkan keluar. N ganjil dari ya yang panjang ini. N kuadrat Pi kuadrat min K kali cos NPT dikurang BNP sin NPT Oke, kayak gitu. Ya ini jawabannya buat kecepatannya. Itu bedanya cuma ada keluar bagian NP-nya gitu. Nah, selanjutnya yang bagian C-nya ini ada banyak sekali gitu ya approach-nya yang bisa kita pakai buat ngecek energinya. Tapi saya lihat yang paling gampang adalah tinggal kita lihat aja pakai teorema usaha dan energi. Jadi kan teoremanya menyatakan bahwa usaha total itu sama dengan perubahan energi kinetik. Gitu. Nah, kita hitung W totalnya. Ini kan sama dengan integral sigma F dx. Sehingga ini bisa kita bagi jadi 3 bagian. Yaitu yang pertama adalah sigma ft dx. Sorry, integral ya, bukan sigma. Lalu integral minus bx dx minus integral kx dx. Nah, ini kan merupakan perubahan energi potensial pegas gitu. Ya, ini sama dengan minus delta energi potensial, sebut saja U gitu ya. Toh, sehingga bisa kita simpulkan bahwa integral Ft dx dikurang integral bx dx itu akan sama dengan delta U plus K. Di mana U plus K ini tidak lain merupakan energi mekanik. Energi mekanik total. Gitu. Sehingga persamaan ini mengatakan bahwa energi mekanik total perubahannya itu sama dengan usaha dari gaya luar F dikurangi usaha akibat gaya gesek udara gitu. Maksudnya yang bagian Bx dotnya itu ya, BV-nya itu dia bernilai negatif usahanya. Sehingga karena
integral ft dx min integral bx dot dx itu secara umum ya, secara umum dia tidak sama dengan 0 gitu. Maksudnya tidak setiap waktu dia bernilai 0 gitu. Mungkin ada saat-saat tertentu mereka bernilai 0, tapi untuk sembarang waktu dia seringnya tidak 0 gitu, maka energi mekanik berubah atau tidak kekal gitu ya. Nah, gitu. Cara lain adalah bisa juga kalian cek gitu, energi mekaniknya kan setengah kx kuadrat ditambah setengah mv kuadrat. Nah, itu kalian masukin x-nya dimasukin ke x kuadrat, terus x dotnya dimasukin ke v kuadrat. Terus kalian lihat sepanjang pergerakannya itu dia berubah-ubah nggak terhadap waktu. Kalau dia berubah terhadap waktu, berarti energinya tidak kekal. Tapi kalau dia konstan terus nilainya, itu berarti dia energinya kekal. Oke, kira-kira kayak gitu. Ya, aku review dikit. Mungkin banyak yang bingung kenapa ini ya pakai deret Fourier gitu. Nah, jadi uh, uh, saya apa ya, nggak bilang kalau teknik-teknik yang lain salah gitu. Kayak kita punya banyak teknik kan buat nyelesain persamaan diferensial order 2 gitu. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah kita perlu frekuensi osilasi dari gaya ini gitu, dari gaya FT gitu. Sedangkan gaya FT kan nggak berbentuk sinusoidal, sehingga kemungkinan besar frekuensi osilasinya itu ada banyak gitu. Dia dibangun dari fungsi-fungsi osilasi yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi tentang frekuensinya tersebut, itu kita pakainya deret Fourier. Gitu. Buat yang pakai metode transformasi Laplace itu juga bisa dapat ini ya kan, dapat spektrum frekuensinya. Tapi buat inverse kembali ke solusi aslinya itu saya rasa cukup sulit gitu buat dilakukan secara analitik buat kasus kayak gini. Kita bisa dapat ekspresi integralnya tapi susah buat dihitung. Gitu. Jadi yang lebih mudah gitu dan lebih menggambarkan kejadian aslinya adalah lewat deret Fourier. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke nomor 3. Oke, nggak ada pertanyaan. Berarti dilanjutin. Sebentar. Saya lihat nomor 3. Andaikan sebuah bola pejal berjejari R dan bermasa M bergerak di atas meja kasar tanpa slip dengan kelajuan V0 gitu ya. Jadi bola meja kasar bergerak tanpa slip dengan kelajuan V0. Ujung meja berupa seperempat lingkaran dengan jejari R dan ketinggian ujung meja terhadap lantai adalah H. Oke, jadi ini ada meja, jejarinya berupa seperempat lingkaran gitu. Mungkin digambar lebih indah aja. Gimana ya? Seperempat lingkaran. Nah, ini adalah seperempat lingkaran ya. Jejarinya adalah R kecil dan H sangat besar. Jadi kalau ini meja kita, ini kakinya, dan let's say ini ketinggiannya H, kita memiliki hubungan bahwa H jauh lebih besar dari bola, jauh lebih besar daripada ujung meja. Tuh, asumsikan bahwa selama terjadi kontak dengan meja, bola menggelinding tanpa slip. Nah, itu perlu jadi catatan gitu ya. Jadi nanti pokoknya selama mereka berkontak, selama ada gaya normalnya antara
bola dan meja, maka bola bergerak tanpa slip, yang artinya nggak ada kehilangan energi. Nggak ada kehilangan energi kinetik dari bola ya. Nah, pertama, tentukan sudut lepas kontak antara bola dengan ujung meja. Nah, jadi, andaikan kayak kasus tadi ya, kita punya seperempat bola sekarang, kita punya seperempat bola, cuma dia datang dari atas dengan kecepatan V0. Gitu. Dia kan akan lepas. Ini bolanya segini misalkan, itu terus ini kita punya sudut theta. Bentar. Sudut lepas kontak theta. Oh ya, anggap aja sudutnya yang ini ya. Sudutnya antara vertikal dan posisi bolanya. Ini jari-jarinya R, ini jari-jarinya R besar. Gitu. Sehingga kita pakai approach yang tadi aja. Kita pakai kekekalan energi dulu yang pertama. Kekekalan energinya berarti awalnya dia punya setengah M V0 kuadrat ditambah setengah, bola itu punya momen inersi ya 2/5. Ntar bola pejal itu ya 2/5. M R kuadrat. Dan omeganya tentunya karena dia tanpa slip, itu adalah V0 R kuadrat. Ditambah energi potensialnya adalah mg kali R besar ditambah R kecil. Nah, nanti kita bisa aproksimasi ya. Kita bisa aproksimasi R besarnya jauh lebih besar daripada R kecil. Nah, ini harus sama dengan keadaan mereka lepas kontak. Yaitu kita tuliskan dulu energi kinetiknya setengah mv kuadrat ditambah setengah kali 2/5 mr kuadrat, itu bagian rotasinya ya, v kuadrat per r kuadrat, ditambah energi potensialnya sekarang bernilai plus r kali cos theta. Gitu, karena dia udah menurun sejauh theta gitu ya. Hingga ketinggiannya tinggal r plus r cos theta. Ini ketinggiannya yang baru sekarang. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita sederhanain dulu deh biar ini jadi lebih bagus gitu ya persamaannya. Jadi yang bagian energi potensial kita kumpulin ke kiri, sama kita asumsikan juga bahwa jari-jari bola jauh lebih besar daripada jari-jari ujung meja. Sehingga R plus R-nya itu mendekati ini. R plus R mendekati R. Gitu, sehingga bagian energi potensialnya kita punya MGR 1 min cos theta, itu di sebelah kiri, ini akan sama dengan langsung kita jumlahin nanti bakal dapat setengah 7/10. 7/10 M P kuadrat min V0 kuadrat. 2/10. Ya benar, 7/10. Oke. Nah, ini udah kita dapat. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Terus tinjau gaya sentripetal. Sama kayak tadi ya. Langsung aja kita asumsikan sekarang N-nya, gaya normalnya itu sama dengan 0. Sehingga kita punya
mg cos theta itu sama dengan gaya sentripetal, yaitu m v kuadrat per r plus r. Nah, bisa kita langsung sederhanakan dia mendekati mv kuadrat r. Nah, dari sini kita dapat v kuadratnya. V kuadrat itu sama dengan gr cos theta. Maka kita bisa substitusikan 2 ke 1. Substitusi 2 ke 1. Sehingga kita dapat di sebelah kirinya tetap mg. Atau m-nya kita coret aja. gr 1 min cos theta itu sama dengan 7/10. 10-nya saya lempar ke kiri aja ya, biar nggak ada perperan. gr kali 10. 7 v kuadratnya itu adalah gr cos theta. gr cos theta min V0 kuadrat. Nah, sehingga bisa kita tukar-tukar. Ini kita dapat jadi 10 gr ditambah 7 V0 kuadrat itu sama dengan 17 gr cos theta. Sehingga cos theta itu sama dengan 10 plus 7 V0 kuadrat per gr per 17. Oke. Nah, jadi itu jawabannya. Untuk yang bagian A. Sekarang yang bagian B, tentukanlah kelajuan benda dan kecepatan sudutnya saat lepas kontak dari meja. Yang bagian B ini. Nah, cari kecepatannya kan, kecepatan kelajuan benda V itu diberikan pada persamaan ini V kuadrat sama dengan gr cos theta. Sehingga V itu sama dengan akar gr cos theta. Cos theta-nya bisa kita masukin sehingga kita punya akar dari 10 gr plus 7 V0 kuadrat per 17. Nah, untuk V-nya, lalu untuk mendapatkan omeganya, kecepatan sudut itu tinggal kita bagi R saja. V per R, sehingga ini sama dengan akar 10 G per R plus 7 V0 per R kuadrat per 17. Itu omeganya. Nah, selanjutnya, dengan mengasumsikan bahwa saat bola menumbuk lantai, waktu tumbukan yang terjadi sangat singkat, dan tepat setelah tumbukan, bola kembali menggelinding tanpa slip di atas permukaan lantai. Maka tentukanlah kecepatan akhir bola menggelinding di lantai saat sudah tidak terjadi slip. Oke.
Nah, jadi ini kan kita udah punya V-nya gitu kan. Nah, dia akan jatuh bebas gitu setelah ini. Jatuh bebas, maka dia akan mengalami gerak, jadi bola ya, bola mengalami gerak parabola. Gerak parabola, kalau gerak parabola kan yang dipercepat cuma bagian Y-nya aja, cuma komponen Y-nya aja, sehingga kita bisa yakin bahwa komponen X-nya gitu ya, komponen X dari bola itu tidak berubah, gitu. Sehingga kita punya Vx kecepatan horizontal itu akan sama dengan kecepatan tadi yang udah kita cari, gitu. Tapi ingat bahwa dia jatuhnya, nah jatuhnya kan dalam keadaan seperti ini ya, dalam keadaan seperti ini, itu. Nah, sehingga Vx-nya itu adalah V-nya, ini V, tapi harus kita kalikan dengan cos θ-nya. Gitu. Karena kita mau ambil bagian horizontalnya aja. Kita kalikan cos θ ini. Di sini. Sehingga kita punya Vx sama dengan V cos θ. Nah, ini sama dengan akar GR cos θ. Akar GR cos θ pangkat 3/2. Nah, ini ya, V dikali cos θ. Jadi cos θ-nya pangkat 3/2. Nah, kita udah tahu cos θ, tinggal kita masukkan saja berarti. Akar GR-nya tetap. Cos θ-nya tadi itu ya 10 plus 7 V0 kuadrat per GR per 17. Nah, ini kita masukin aja. V0 kuadrat per GR per 17 pangkat 3/2. Lalu VY-nya, VY-nya ini akan, sebenarnya dia punya VY, kan V-nya sebenarnya V cos θ, gitu kan. Nah, tapi dia akan jatuh. Jatuhnya itu, selama jatuh itu kan dia akan dipercepat. Gitu. Jadi ini sebenarnya V sin θ dengan percepatan yang karena H itu tinggi banget ya. Jadi dipercepat sebesar G selama ketinggian H-nya itu akan jauh lebih besar daripada V sin θ-nya. Plus akar 2GH. Nah, tapi ini mendekati akar 2GH. Karena H jauh lebih besar daripada R. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita udah punya ini ya, kita udah punya Vx dan Vy gitu. Nah, ini nanti bakal kita pakai. Yang pertama kita gunakan dulu yang Vx gitu. Jadi andaikan bolanya ketika menyentuh lantai, ini menyentuh lantai gini ya. Nah, kan dia sambil muter gitu ya awalnya ya. Dia awalnya sambil berputar. Tapi tentunya karena dia tidak kontak gitu awalnya, maka awalnya dia slip. Awalnya slip, sehingga dia akan mendapatkan gaya gesek. Gitu. Dia akan mendapatkan gaya gesek. Nah, sehingga
eventually dia bakal berputar tanpa slip. Nah, ketika sudah tidak slip lagi, gaya geseknya hilang. Bukan hilang sih gaya geseknya, lebih tepatnya tidak melakukan usaha gitu ya. Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan impuls gitu. Jadi tinjau impuls arah X atau arah horizontal ya. Itu adalah gayanya rata-rata aja. Gaya rata-rata dikali selang waktunya, interval waktunya, itu akan sama dengan perubahan momentum arah X. Nah, impuls arah X akan sama dengan perubahan momentum arah X. Nah, tapi selain impuls ini bekerja untuk merubah momentum, maksudnya momentum linier, gitu, impuls ini juga bekerja untuk mengubah momentum angular. Sehingga kita punya impuls angular, impuls rotasi gitu ya. Ini akan mengubah momentum sudut dari bola. Gitu. Ini momen inersianya dikali kecepatan sudutnya. Nah, dari sini ada catatan penting bahwa saat sudah selesai, ketika F itu sudah tidak lagi melakukan usaha, maka bola tidak lagi tanpa slip kan, sehingga kita punya hubungan bahwa kecepatan akhir itu sama dengan omega F dikali R. Gitu. Ini syarat tanpa slipnya. Slip di akhir. Nah, dengan demikian ya bisa kita langsung hitung aja ya. Nanti kalau ya tinggal substitusikan aja. Kita pertama kan kita bisa masukkan F delta T ke F delta T yang bawah sehingga kita punya M Px min Pf itu sama dengan 2/5 mR. Omega F-nya itu adalah Vf per R min omega. Nah, untungnya kita udah tahu Vx ya. Vx-nya sudah kita punya, omega-nya juga udah kita punya. Gitu. Sehingga tinggal dimasuk-masukkan, terus disederhanakan, akan didapatkan F itu sama dengan akar belas. Nah, dalamnya ini yang agak berantakan. Itu 35 Reynolds kuadrat per 84 GR per 119 GR. Ya, gitu. Dengan cara kita masukkan Vx dan omeganya. Gitu ya. Nah, ini menjawab di soal yang bagian C, yaitu berapa kecepatan akhir bola ketika sudah tidak terjadi slip. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa V0, berapa nilai maksimum dan minimum dari V0 agar kejadian di atas dapat terjadi. Sebentar, ini maksudnya berarti kejadian di atas dapat terjadi jika syarat apa ya yang bisa kita ambil? Syarat
Oh ini ada syarat, ini kan cos theta. Kita punya syarat cos theta itu nilainya harus di antara min 1 dan 1 di sini. Ya. Sebentar. Nah, ini cos theta di sini, agar semua kejadian tadi itu terjadi kan, itu berarti dari awal dia harus tanpa slip ketika lompat dari meja gitu dan seterusnya. Nah, itu terjadi jika cos theta ini ya sesuai gitu. Dia nilainya antara min 1 dan 1. Sehingga karena cos theta bernilai antara min 1 dan 1, maka kita punya yang tadi ya, min 1, cos theta-nya kita masukkan, itu tadi nilainya 10 plus 7 V0 kuadrat per GR. Per 17. Antara 1. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa kita samakan penyebut semua kan. Lalu kita akan dapat minus 27 dari 7 V0 kuadrat per GR 7. Nah, karena V0 kuadrat itu pasti positif, sehingga batas bawahnya ini bisa kita abaikan ya, yang minus 27. Kalau batas bawahnya kita abaikan, maka kita punya V0 kuadrat kurang dari GR. Nah, ini syaratnya agar terjadi. Syarat untuk V0 agar semua kejadian itu terjadi ya, semua prosesnya terjadi, tidak ada slip dan lain-lain, itu adalah dengan V0 kuadratnya tidak boleh lebih dari GR. Gitu. Atau karena GR itu pasti positif, maka V0 itu kurang dari akar GR. Nah, dijawab kayak gitu juga boleh. Nah, lalu yang terakhir adalah, nah, jika lantai akan mengalami kerusakan apabila resultan gaya yang diterima lantai melebihi suatu gaya maksimum, gitu ya. Jadi kan tadi kan bolanya menumbuk lantai. Nah, selain mendapat tumbukan arah Y, dia juga mendapat tumbukan dari gesekan tadi ya. Dia lantai harus memberikan gaya sebesar sekian untuk membuat bola tidak lagi slip. Nah, perkirakanlah waktu kontak terpendek antara bola dengan lantai sebelum bola menggelinding tanpa slip untuk kasus nilai ekstrem V0. Gitu. Jadi kita ambil V0 ekstrem yaitu V0 sama dengan GR, akar GR. Lalu ya kita perkirakan ya berapa lama waktu kontaknya. Dia asumsikan bahwa F-nya itu sama dengan F max. Oke. Nah, kita tahu bahwa impulsnya tadi berasal dari dua asal gitu ya. Impuls total adalah juga dan F ekstrim. Sehingga F-nya sama dengan F max gitu ya. Maksudnya itu ekstrimnya. Sehingga F max
dikalikan dengan selang waktu intervalnya, itu akan sama dengan impuls arah X kuadrat ditambah impuls arah Y kuadrat. Jadi impuls X kuadrat plus impuls Y kuadrat. Nah, ini bisa kita masukkan aja langsung akar M kuadrat PX min VF kuadrat plus M VY kuadrat. Karena akhirnya dia tidak punya kecepatan VY. Nah, ingat bahwa H itu jauh lebih besar dari R, sehingga VY itu pasti jauh lebih besar daripada selisih Vx dan Vf. Gitu. Nah, sehingga dapat diaproksimasikan bahwa Fmax delta T itu nilainya mendekati M VY sama dengan M akar 2GH. Nah, dari sini maka delta T itu mendekati M akar 2GH per Fmax yang udah kita ketahui dari soal. Ya, oke. Kayak gitu. Jawabannya buat bagian E. Oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Pembahasannya udah selesai berarti ya. 1, 2, 3. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah sudah cukup jelas? Ya, oke. Kalau gitu. Kalau ya ini nanti kan juga di ini juga ya sama Pak Bobi ya, direkam juga, jadi nanti bisa dilihat-lihat lagi. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, ya bisa kontak saya juga ya kalau saya bisa jawab. Jadi, kontak saya kan ada di Teams sama ada di WhatsApp juga. Jadi silakan kalau ada yang kurang jelas nanti setelah lihat rekamannya mungkin. Ya kalau gitu karena pembahasan UTS-nya udah selesai, saya kembalikan ke Pak Bobi ya mungkin. Pak Bobi ada ini? Oke, saya pikir cukup lah ya. Ini mungkin saya stop share dulu. Stop share lagi? Saya stop dulu ya. Jadi saya pikir cukup ya, karena kan ini istilahnya tambahan lah ya, di luar jam kuliah gitu. Jadi